Oke, yang terakhir nih, sekarang maunya sekarang apa? Nih ibunya udah kena sanksi sosial, udah dihina-hina. Kamu mau saya tutup warung ibunya? Tak tutup sebentar. Ya terus gimana dong dengan postingan kamu? Kalau kamu Sebuah video mediasi kasus perselisihan antara Hilda, pelanggan asal Lombok, dengan seorang penjahit di Bali menjadi sorotan setelah dinilai publik lebih menyerupai intimidasi ketimbang penyelesaian yang adil. Mediasi yang difasilitasi anggota DPD Arya Wedakarna itu justru memojokkan Hilda, yang sejatinya korban umpatan bernada rasis akibat keterlambatan permak baju. Dalam rekaman, Arya mencecar Hilda dengan pertanyaan beruntun soal nasib keluarga penjahit jika usahanya terganggu, bahkan menyinggung ancaman jeratan Undang-Undang ITE atas unggahan video insiden tersebut ke media sosial, meski kedua pihak sebelumnya telah berdamai di kantor polisi. Sikap mediator yang dinilai menekan korban secara psikologis dan ekonomi ini pun memicu kritik luas dari netizen yang budiman. Banyak yang menilai proses tersebut bukan mediasi yang adil, melainkan upaya menyalahkan korban dan membenarkan tindakan rasis pelaku usaha. Sejumlah komentar bahkan menyebut sikap tersebut berpotensi memperburuk citra Bali ke depannya jika rasisme semacam ini terus dibiarkan tanpa penanganan tegas. Publik berharap ada evaluasi terhadap gaya mediasi yang justru membuat korban seolah menjadi pihak yang bersalah dalam kasus ini. ibu ini kan juga masyarakat Bali, dia orang adat ya. Oke, saya salahkan ibu itu karena ngomong salah itu. Apa tujuan kamu ngerekam? Untuk apa? Kan bajunya kan udah selesai tiga-tiganya. Tujuannya apa ya? Mau kamu mempermalukan beliau atau gimana? Atau mau nuntut beliau atau gimana kamu ngerekam? Nggak ada niat ngerekam awalnya, tapi karena udah kayak kasar nih, kita berdua sama-sama panas, jadi buat jadi senjata aja kalau terjadi apa-apa. Dampak seperti ini Bali gaduh, orang Bali yang selama ini baik banget, sekarang ibunya juga sekarang mungkin terancam usahanya. Apa yang kamu bisa lakukan? Sudah semuanya dikerjakan sama ibu penjahit. Salahnya beliau apa lagi? Di hadapan kami sekarang sampaikan aja. Salahnya apa? Saya emosi Pak, karena kan banyak kata-kata yang menuturkan saya wanita ini itu. Terus sekarang udah terjadi, terus gimana? Sekarang kamu mau diapain ibu nih? Di depan kamu sekarang, depan saya sekarang. Gimana maunya ibu nih? Memang ibunya salah? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih, mau tanggung jawab nggak? Dia ngomong dong depan kami. Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu itu salah. Jelas salah, saya nggak membela ibu itu masalah omongan. Nah, nggak bisa jawab kan? Kamu itu bekerja di bidang hospitality. Namanya orang itu memang harus tahan sama cacian, makian, customer tuh memang aneh-aneh. Kamu harus tahan dong, banting dong. Artinya Indomaret harus membuat suatu SOP baru. Nggak bisa karakter seperti ini. Oke, yang terakhir nih, sekarang maunya sekarang apa? Nih ibunya udah kena sanksi sosial, udah dihina-hina. Kamu mau saya tutup warung ibunya? Tak tutup sebentar. Ya terus gimana dong dengan postingan kamu? Kalau kamu marah tuh datang silaturahmi, atau kamu lapor sama bos kamu Indomaret minta konsultasi. Jangan konsultasi sama pacar. Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu karena kamu nyebarin video orang. Nggak bisa. Nah, mau damai minta maaf. Gimana ibu? Tapi biar Mama Tian juga tidak ini, tidak kacau, tidak hancur gini. Itu profesi yang udah 20 tahun. Maksudnya ada masalah sepele, uang 1.000 rupiah jadi begini, udah enak sekali loh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Teromong, ikut jenenge wong tuwek pinter omong.
Aku lek kena baiku, tak tapuk lambene. Terus maksudmu kan ngomong orang Jawa miskin-miskin, orang Jawa di Bali cari uang. Nya. Iki DPR yo goblok. Kudu mediasi, kudu mediasi. Intimidasi ku jenenge. Heran aku. Terus wingi lapo kan mendamaikan, kudu mendamaikan kon iku. Posok atiku. Gemes aku rek. Loro ati. Pinter omong penjahit iki. Ayo pok temokno aku lek ketemu wong ngene iki. Temokno aku merongkol. Jujur malu jadi orang Bali ya. Kenapa? Meskipun itu nyaman sendiri, tapi kalau salah ya bilang salah dong. Ini sebenarnya mau mediasi atau mengintimidasi ya? Lihat deh, korbannya sih katakan kayak gitu ya. Apa gini ya caranya orang Bali ngomong ya? Kayaknya enggak deh. Itu lebih kesannya provokasi, Pak. Ampun nih. Seharusnya menjadi pejabat negara atau perwakilan dari rakyat, tidak begitu caranya, Pak. Harus lebih bijak dan sopan, dengarkan kedua belah pihak. Jangan mentang-mentang itu nyamuk Bali, kalau salah disalahkan, Pak. Saya, Pak, yang tinggal di luar Bali aja malu, Pak, melihat seperti itu, Pak. Kok Anda malah membela seperti itu? Ntar Anda kirimkan lagi dengan pengancaman-pengancaman yang ada. Mau dibuktikan, ini buktinya ada loh. Jangan sampai per kedua, ini datang lagi. Harus yang adil dong. Kalau begini cocok udah sekarang zaman kali yoga. Yang baik itu semakin jarang, yang jahat makin banyak. Rahayu semetan. Kalian harus nonton video mediasi antara kakak Indomaret dan ibu penjahit yang rasis di Bali, guys. Karena setelah kalian nonton, kalian akan melihat bahwa ternyata kakak ini diintimidasi. Jadi kita harus kawal dan viralkan kasus ini, ya. Terlebih yang mengintimidasi ini adalah oknum anggota dewan, oknum pejabat Bali, ya. No viral, no justice, ya. Dan selain intimidasi, kita juga bakal melihat segimana pola pikir nih oknum pejabat, ya. Masa kakak ini ke depan apa-apa disuruh konsultasi dulu sama orang Indomaret, ya. Kayak ngapain Indomaret ngurusin masalah jahit baju, ya. Apa urusannya sama Indomaret sih, ya. Segala ngancam masalah CSR lah, pajak lah, nggak nyambung. Terus bilang juga, emang Indomaret mau ngasih kerjaan ibu-ibu ini kalau stand jahitnya digeruduk warga atau ditutup? Kan apa urusannya? Karena kesalahan satu orang jadi banyak pihak yang harus menanggungnya. Kenapa nggak langsung pelakunya aja yang disuruh nanggung sendiri, ya, atas akibatnya? Terus kata dia seolah-olah Bali ini yang tadinya bagus, baik, jadi jelek gara-gara video kakak ini. Enggak. Ngaca aja dulu. Bali juga nanti jadi kelihatan jelek kalau pejabatnya kayak lu, Pak, ya. Aneh. Bener-bener pembicaraan di mediasi ini bener-bener toksik. Katanya juga meskipun sudah saling maaf-maafan, sudah mediasi, kalau keluarga ibu itu masih mau menuntut atas pasal undang-undang ITE karena kakak ini udah memvideokan dan memviralkan, bisa katanya. Terus apa gunanya mediasi ini, bos? Kalau salah satu pihak masih diizinkan menuntut. Kakak ini juga padahal masih bisa menuntut juga atas pasal pengancaman, rasisme. Jadi ini sangat-sangat berat sebelah ini, ya. Sangat ngebelain ibu-ibunya ini, ya. Segala mendramatisir kisah ibunya, sudah 20 tahun menjahit lah, warga adat lah, segala macem. Terus nih orang nggak punya kisah, nggak punya perjuangan gitu, dan nggak ada urusan, ya. Nggak ada urusan. Kesalahan ya kesalahan, ya. Jangan toksik begitulah cara ngomongnya, ya. Aneh nih, aneh. Jadi kita harus kawal dan viralkan, guys. Kawal dan viralkan, jangan sampai redup, jangan sampai oknum yang kayak begini, ya, terus memimpin Bali gitu loh, ya. Jangan sampai oknum begini menjadi pejabat lah, ya. Menghadapi dua orang yang bersiteru aja begini caranya. Gimana kita bisa percaya dia, ya, ada untuk rakyat lain-lainnya? Udah, kita harus kawal dan viralkan. Kawal dan viralkan, ya. Warga, lu tahu kan si bapak-bapak penengah yang di kasus ibu-ibu penjahit, oh yang ucapannya rasis itu, lagi dengan baperan ya warga. Barusan pada muncul ke beranda Empo, ada beberapa konten kreator yang rajin banget di DM-in sama si bapak tersebut. Terus dikasih teguran, katanya undang-undang ITE, istilah kata mah akan ada pelaporan lah begitu kalau tidak ada kata permohonan maaf, klarifikasi atau menghapus atau men-take down videonya. Begitu lah, kocak ya. Jangan jadi wakil rakyat, Pak.
kalau baperan kayak begitu mah, ya kan? Lagi pula semua orang juga tahu Bapak ini tuh membela yang salah. Makanya Bapak dikritik, banyak netizen, banyak warganet, banyak konten kreator. Kenapa Bapak dikritik? Udah tahu si ibu tersebut itu rasisme, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak harus dikeluarkan dengan ujaran-ujaran istilah kata sama kebencian lah, ya kan? Kata-kata yang tidak pantas. Kan Bapak bilang harus dihormati sebagai seorang ibu. Masa seorang ibu seperti itu kata-katanya, ya kan? Nyampe ngatain yang pelicur lah, apalah, begitulah. Malah Bapak bela. Sekalinya sekarang Bapak dikritik oleh warganet, oleh netizen, ya kan? Oleh konten kreator. Langsung, halo, besok nih, DM ya, undang-undang ITE nih, segera hapus, kalau tidak kami dari tim hukum akan melaporkan. Ya Allah. Alah Bapak, udah Pak, jangan bermain media sosial. Kalau baperan kayak begitu mah ya udah, tutup media sosial Bapak aja, ya kan? Kenapa mereka mengkritik seperti itu? Jadi jangan dibiasakan orang yang salah, terutama terkait rasis itu dibela. Nanti ujung-ujungnya banyak lagi yang melakukan rasisme antar suku. Nanti yang ada ngerinya mah antar suku tersebut malah jadi ribut. Ya, jangan sampai loh hanya karena kelakuan satu oknum seorang ibu-ibu penjahit tersebut jadi tercoreng semuanya. Ya kan? Kagak kelar-kelar. Si Bapak kasih efek jerak, ya, kasih efek jerak biar semua orang itu tuh jangan asal ucap, apalagi asal rasis kepada daerah lain gitu, kepada suku lain lah. Udah bye.